Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara. Jumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini diambil dari Kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25. Sebelum kita membaca kebenaran firman ini, kita dahului dengan doa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami hingga kami boleh bangun dengan kekuatan baru di hari ini. Mengawali aktivitas kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25. Firman Tuhan, janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, begini firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin. Dari pembacaan kita ini diberikan
tema hidup dalam pemeliharaan Allah. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Ibu bapak saudara, bagaimana perasaan saudara jika pernah jatuh karena melawan perintah Tuhan? Adakah saudara mengatakan mungkin ada rencana Tuhan yang berproses dalam hidupku? Ataukah kita menghakimi orang lain sebagai penyebab pergumulan itu? Allah menjawab Yehezkiel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun hal ini bukan akhir bagi mereka. Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukum-Nya dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah. Tetapi jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Nah, ibu bapak saudara, kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup di dalam segala berkat-Nya. Namun, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga orang melakukan kesalahan. Allah pasti menghukum umat-Nya yang berbuat dosa. Namun ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka. Allah menjatuhkan penghukuman, tetapi di saat yang sama ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaruan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Iya Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang menyapa kami, mengingatkan kami bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami senantiasa Tuhan nyatakan setiap saat. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu berdoa membawa seluruh hidup kami. Entah itu pekerjaan kami, entah itu studi, entah itu tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kami, menyertai kami, melindungi kami dalam segala aktivitas kami, sehingga Tuhan yang akan dipermuliakan melalui semua itu. Ajar kami untuk selalu taat kepada firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Ya Bapa dalam surga, untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan pakai makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat menjadi saluran kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Pemerintah kami dari tingkat daerah, baik itu yang ada di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara, Tuhan memberi kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Amin.